Halo, apa kabar Ibu Kota Baru? Kali ini akan membahas beberapa berita mengenai pembangunan Ibu Kota Baru di tengah COVID-19. Banyak pendapat yang berkembang apakah pembangunan Ibu Kota Baru masih dilanjutkan atau tidak. Inilah program Halo Ibu Kota Baru. Pengamat ekonomi dari Universitas Mula Warman mengakui adanya upaya beberapa tokoh yang ingin pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur gagal. Alasannya Indonesia sedang dilanda COVID-19 dan memerlukan anggaran besar untuk penanggulangan COVID-19. Berikut informasinya. Apa kabar rencana pemindahan ibu kota negara yang baru? Sejak negeri ini dilanda pandemi virus corona, rencana itu seolah tenggelam di tengah hiruk-pikuk pemberitaan media mengenai COVID-19. Pemerintah pusat sampai ke daerah sibuk dalam penanganan penyebaran virus yang belum ada obatnya itu. Presiden, para gubernur, dan bupati wali kota juga mengalihkan anggaran untuk menangani bencana kemanusiaan yang oleh WHO dinyatakan sebagai pandemi. Di sela keriuhan itu, beberapa kalangan yang sering berseberangan dengan pemerintah mulai melancarkan usulan agar ide pemindahan ibu kota baru dibatalkan. Alasannya adalah lebih baik anggaran pembangunan ibu kota baru dialihkan ke penanganan COVID-19. Pakar ekonomi dari Universitas Mula Warman, Aji Sopyan Effendi, tak sependapat dengan ide pembatalan, bahkan penggagalan rencana pemindahan ibu kota baru yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2019 lalu. Dia menghargai perbedaan pendapat, tapi tidak menemukan alasan memadai mengapa ada yang menginginkan rencana itu dibatalkan. Sejenak memang kita melupakan masalah IKN, tapi bukan berarti menggagalkan. Kita mengikuti di beberapa media sosial terjadi perbedaan pandangan, dan saya pikir perbedaan pandangan ini sah-sah saja, biasa-biasa saja. Kita di kalangan kampus itu agak aneh kalau tidak berbeda pandangan, atau agak aneh kalau kita tidak berdebat. Kita besar itu karena perdebatan dan perbedaan pandangan. Sampai pada satu sisi di mana teman-teman lain, terutama baik yang berasal dari beberapa LSM atau ormas di beberapa daerah, termasuk juga di Jakarta, dan kita yang ada di Kalimantan Timur, ada juga yang masih pro dan kontra terhadap IKN itu. Dan apakah itu salah? Tidak. Itu wajar-wajar saja, biasa-biasa saja dalam rangka mencari proses agar pembangunan IKN ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Aji Sopyan Effendi menjelaskan, rencana pemindahan ibu kota negara adalah perencanaan strategis yang sudah ada sejak lama. Bahkan sudah ada sejak zaman Soekarno, tapi baru zaman Presiden Joko Widodo rencana itu diwujudkan. Dia memahami ada badai pandemi COVID-19 dan membuat fokus perhatian terhadap rencana IKN jadi terhenti sejenak. Aji Sopyan Effendi berharap badai COVID-19 cepat berlalu dan Indonesia meneruskan rencana-rencana yang telah disusun, termasuk pemindahan ibu kota negara dijalankan progresnya lagi. Kajian terhadap pemindahan ibu kota itu tidak ujuk-ujuk. 4-5 tahun yang lalu bahkan pemindahan ibu kota ini kan juga sempat digulirkan oleh beberapa presiden sebelumnya, sebelum Jokowi yang memfinishing daripada ini semua begitu, karena berbagai macam hambatan di APBN. Proses kajian itu juga ada dan terencana, sepengetahuan saya sudah dilaksanakan oleh Bappenas yang bekerja sama dengan Bapeda di daerah-daerah 3-4 tahun yang lalu. Jadi salah kalau orang mengatakan bahwa IKN ini adalah mendadak ujuk-ujuk tanpa kajian. Kajian itu sangat komprehensif sekali. 7 penjuru angin dikaji. Kajian lingkungan, hidup strategis KLHS, kajian ekonomi, kajian sosial, kajian budaya, kajian pertahanan keamanan, dan seterusnya terus dilakukan oleh Bappenas maupun Bapeda di daerah-daerah. Di berbagai media, para pihak yang berusaha menggagalkan berasumsi tentang besarnya anggaran untuk ibu kota negara yang diprediksi mencapai 466 triliun. Padahal, sesuai skema yang direncanakan pemerintahan Joko Widodo, anggaran yang bersumber dari APBN hanya sekitar 19% dan itu pun terbagi dalam beberapa tahun.
Salah satu tokoh nasional Said Didu diadukan ke polisi oleh Luhut Binsar Panjaitan. Pasalnya, mantan sekretaris Kementerian BUMN itu nyinyir di channel YouTube dengan menuding Menko Kemaritiman dan Investasi itu memaksa Menku Sri Mulyani tidak memotong anggaran pembangunan ibu kota negara baru. Ceritanya berawal dari situasi pandemi 19 di Indonesia yang menguras tenaga, pikiran, dan juga APBN. Rencana perpindahan ibu kota negara yang semula begitu gencar disuarakan langsung meredup dengan pertanyaan apakah rencana itu masih berlanjut atau dibatalkan. Dalam situasi negara sedang menghitung berapa keperluan untuk dana penanggulangan COVID-19 dan berapa pemotongan dari APBN. Muncul sebuah video di YouTube dari Said Didu, asalnya sebuah wawancara. Dan ketika itu Said Didu mengucapkan kalimat kalau Luhut meminta agar Menku Sri Mulyani tidak memotong dana untuk pembangunan IKN. Kalimat Said Didu disertai juga dengan kata-kata lain seperti yang dipikirkan Luhut hanya uang, uang, dan uang. Ada juga yang menyinggung Sabta Marga, di mana asal Luhut yang sekarang Menteri Koordinator Maritim dan Investasi adalah seorang prajurit TNI. Video itu yang akhirnya membuat Luhut membawa masalah tersebut ke polisi. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Argo Yuwono membenarkan laporan itu. Tuduhan terhadap Said Didu melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, menyiarkan berita bohong, dan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Said dilaporkan melanggar UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Tim Kaltim TV melaporkan. Marhaban ya Ramadan, Bersihkan hati, Jernihkan pikiran. dan sucikan perbuatan. Jangan lupa ikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, cuci tangan, dan jaga kesehatan. Kami segenap jajaran direksi, staf dan karyawan Kaltim TV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Di tengah konsentrasi pemerintah dalam penanggulangan pandemi virus corona, proyek Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur seolah ikut berhenti seketika. Namun Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan rencana itu jalan terus. Berikut informasinya. Tidak ada rencana pemerintah membatalkan proyek Ibu Kota Negara yang baru. Hal itu diungkapkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat rapat bersama Komisi 5 DPR Selasa 21 April 2020. Rapat secara virtual membahas soal anggaran penanganan COVID-19. Ikut dalam rapat virtual itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadi Mulyono dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau PDTT Abdul Halim Iskandar. Luhut mengatakan dia dihubungi oleh Menteri Energi Uni Emirat Arab Suhail Al-Marju dan putra mahkotanya Mohammed bin Zayed. Mereka menanyakan kelanjutan pembentukan Sovereign Wealth Fund atau SWF, yaitu sebuah instrumen keuangan yang dibentuk antara lain untuk membiayai proyek pembangunan ibu kota baru. Menurut Luhut, proyek ibu kota negara baru masih menarik bagi investor. Hanya saja pemerintah saat ini sedang konsentrasi dalam penanggulangan pandemi COVID-19. SWF merupakan badan pengelola investasi negara yang akan diperuntukkan untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur, terutama proyek ibu kota baru. Selain Uni Emirat Arab, International Development Finance Corporation, SoftBank and Japan for International Corporation juga tertarik berinvestasi di Indonesia melalui SWF. Sementara dalam kesempatan yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menegaskan belum ada anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan ibu kota pada tahun 2020 ini. Selain karena pandemi virus corona, payung hukum pembangunan ibu kota baru juga belum tersedia. Tim Kaltim TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suto Mujadi, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sekretaris Fraksi PKB mengucapkan marhaban ya Ramadan.
selamat menjalankan ibadah Ramadan 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur tidak banyak lagi dibicarakan Presiden Jokowi di Istana Negara, tidak demikian halnya di kantor Bappenas yang dipimpin Suharto Monoarfa. Dalam suasana kesinambungan dalam penanggulangan pandemi COVID-19, perencanaan ibu kota negara semakin dimatangkan. Dari kantor Bappenas di Jalan Untung Suropati, Jakarta, sejumlah pejabat masih bekerja mematangkan detik-detik rencana induk ibu kota baru. Diakui Deputi Pengembangan Regional Bappenas, Rudi Supriyadi Prawiradinata, penyusunan rencana induk yang seharusnya rampung pada bulan Juni atau Juli karena pandemi COVID-19 bisa berubah hingga akhir tahun. Bergesernya target waktu penyelesaian rencana induk pemindahan ibu kota baru dimanfaatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas untuk mempertajam kajian mengenai berbagai sektor ekonomi yang menjadi penopang pusat pemerintahan baru. Targetnya master plan semakin bagus agar semakin menarik dikerjasamakan bersama swasta. Perpindahan ibu kota baru seperti disampaikan Presiden Joko Widodo diperkirakan hanya 19% anggarannya dari APBN. Sedangkan sisanya dari swasta dan kerjasama. Kajian sejak Pramaster Plan Ibu Kota Baru sudah ada disusun bersama McKinsey Indonesia sejak akhir 2019. Penelitian mencakup proyeksi kependudukan serta rencana pengembangan Balikpapan dan Samarinda yang akan turut dijadikan metropolitan baru. Pembahasan rencana induk ibu kota yang kini dikerjakan Bappenas melibatkan 9 kelompok kerja yang dibentuk dari berbagai kementerian dan lembaga. Selain Pokja Infrastruktur, ada Pokja Peneliti Pembiayaan, Dampak Ekonomi, Sosial, Pertahanan, Keamanan, dan sebagainya. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Proyek perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur dipastikan Kepala Bappenas Suharto Monoarfa tidak berhenti. Dalam suasana krisis pandemi COVID-19, Bappenas tetap melanjutkan proyek itu namun fokus pada pekerjaan lunak saja. Berikut informasinya. Bukti kalau Bappenas tak menghentikan proyek perpindahan ibu kota negara baru, adanya tender proyek paket jasa konsultasi penyusunan rencana induk dan strategi pembangunan ibu kota negara senilai 85 miliar rupiah yang dibiayai dengan APBN tahun 2020. Tender proyek itu muncul di situs layanan pengadaan elektronik atau LPSE hingga 23 April 2020. Disebutkan mulai dibuka pada 24 Maret lalu dan belum tercatat ada pendaftar. Selain proyek itu, muncul pula proyek-proyek lainnya dalam situs LPSE. Setelah ditelusuri Kaltim TV, setidaknya ada 6 proyek yang ditawarkan kepada publik. Masing-masing pertama, proyek kajian keanekaragaman hayati dan pangan untuk mendukung penyusunan kajian lingkungan hidup strategis untuk Master Plan Ibu Kota Negara dengan nilai 800 juta rupiah. Kedua, proyek kajian reklamasi tambang untuk mendukung penyusunan kajian lingkungan hidup strategis untuk Master Plan Ibu Kota Negara dengan nilai 300 juta rupiah. Ketiga, proyek penyusunan kajian lingkungan hidup strategis untuk Master Plan Ibu Kota Negara dengan nilai 1,8 miliar rupiah. 3 proyek lainnya yang muncul dalam situs soal kebutuhan tenaga ahli muda perencanaan wilayah Kota 2 percepatan pemindahan Ibu Kota Negara. Tenaga ahli muda perencanaan wilayah kota 1 percepatan pemindahan ibu kota negara. Dan tenaga ahli bidang hukum perancangan peraturan perundang-undangan 1 rencana pemindahan ibu kota negara.
Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur menjadi agenda pembangunan pemerintahan Kabupaten Penajam Pasir Utara tahun 2021. Hal itu terlihat dalam usulan yang diajukan dalam musrenbang yang digelar pemerintah Provinsi Kaltim. Semangat perpindahan ibu kota negara masih disuarakan Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Mas'ud saat musyawarah rencana pembangunan tahun 2020 digelar oleh Pemprov Kaltim. Bupati berusia 33 tahun itu masih dengan semangat memasukkan usulannya menyambut hadirnya ibu kota negara baru yang berlokasi di perbatasan Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Setidaknya 2 program usulannya agar dimasukkan dalam APBD Kaltim tahun 2021. Pertama, menyangkut pembangunan infrastruktur jalan provinsi yang menghubungkan Simpang Silkar Petung hingga kilometer 38 Samboja menuju kawasan ibu kota negara baru. Kedua, menyangkut pemberdayaan ekonomi masyarakat yakni menyiapkan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan di kawasan IKN. Kemudian infrastruktur, kita bisa melihat Pak bahwa yang paling penting sebenarnya adalah jalan provinsi kami, yaitu di jalan peningkatan ruas jalan Simpang Silkar Petung sampai di kilo 38 Samboja yang tembus nanti di ibu kota negara baru. Pasir Utara ini bisa dikatakan adalah lumbung padi Kalimantan Timur. Sedangkan untuk hulu hilirnya seperti air baku, irigasi dan jaringan irigasinya itu kita masih sangat kurang. Nah ini mungkin tidak mungkin kita bisa meningkatkan produktivitas kita dalam pertanian untuk membawa nama Kaltim di kancah nasional kalau kita tidak dibantu dengan pengairan-pengairan. Kalau lahannya cukup luas Pak, kita hampir 18.000 sampai 20.000 hektar untuk Babulu saja, belum Penajam, Waru dan Sepaku. Tapi masih kurang dengan air baku irigasinya. Jadi mungkin karena ini kewenangan juga dari provinsi, kami mohon prioritasnya untuk peningkatan di sektor untuk irigasi di sektor pertanian kami untuk meningkatkan produktivitas ketahanan pangan menyambut ibu kota negara baru insya Allah. Selain bisa menjadi lumbung padi untuk kebutuhan beras di ibu kota negara baru, Pemkab Penajam Pasir Utara juga sedang menjalani program peningkatan keterampilan warga. Sehingga nanti pada saat pembangunan dimulai, menyangkut tenaga kerja yang diperlukan sudah tersedia. Di antaranya di sektor industri batu bata, konveksi, dan lainnya. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Demikian program Halo Ibu Kota Baru kali ini. Jangan lupa untuk ikuti kami melalui channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.